Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ramadan dengan NIM 11012131184. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Komunikasi Akses Wireless yang berjudul Wi-Fi Family, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, dan Wi-Fi 7. Oke, kita langsung masuk. Apa itu Wi-Fi? Wi-Fi atau kependekan dari Wireless Fidelity merujuk pada teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung ke internet dan berkomunikasi satu sama lain secara nirkabel. Nah, teknologi ini memungkinkan transmisi data antar perangkat menggunakan gelombang radio sehingga dapat menghilangkan kebutuhan akan koneksi kabel fisik. Selanjutnya, standar yang digunakan pada Wi-Fi yaitu IEEE 802.11. Nah, Wi-Fi beroperasi berdasarkan standar IEEE 802.11 yang mendefinisikan spesifikasi untuk jaringan kabel. Wi-Fi menggunakan pita frekuensi radio untuk mengirimkan data, biasanya dalam rentang frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Nah, teknologi Wi-Fi ini memungkinkan perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan perangkat IoT untuk terhubung ke internet dan mengakses layanan daring serta berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan yang sama. Nah, jaringan Wi-Fi ini terdiri dari router atau titik akses yang bertindak sebagai hub pusat dan mengirimkan dan menerima data dari satu atau beberapa perangkat klien yang terhubung ke jaringan. Router atau titik akses menyiarkan sinyal dan perangkat dalam jangkauan yang dapat mendeteksi dan terhubung ke jaringan dan memberikan kredensial jaringan yang benar, seperti kata sandi atau password. Nah, ini di gambar terdapat evolusi standar Wi-Fi. Pada Wi-Fi 4 dirilis pada tahun 2007, untuk Wi-Fi 5 dirilis tahun 2013, dan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6 dirilis tahun 2019, dan updateannya yaitu Wi-Fi 6E dirilis pada tahun 2021, dan yang akan mendatang atau yang akan segera muncul yaitu Wi-Fi 7. Nah, generasi baru Wi-Fi ini akan memberikan peningkatan untuk responsivitas dan konsisten selama lebih dari 20 tahun. Teknologi Wi-Fi telah membantu menjaga dunia terhubung dengan memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dari basis pengguna yang terus meluas. Nah, fitur Wi-Fi 7 ini akan meningkatkan kecepatan, responsivitas, dan keandalan. Ini akan berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, kita lanjut ke arsitektur IEEE 802.11. Nah, IEEE 802.11 ini seperangkat protokol yang mendefinisikan berbagai jenis komunikasi yang dapat terjadi pada jaringan Wi-Fi di berbagai frekuensi kabel. Nah, protokol ini sering disebut bersama Wi-Fi dan berperan penting dalam penamaan setiap generasi konektivitas Wi-Fi sebelum perubahan standar penamaan terkini. Nah, protokol ini tetap menjadi bagian dari istilah teknis untuk setiap generasi. Yang biasanya itu diikuti oleh huruf atau sekelompok huruf, contohnya 802.11a, 802.11b, 802.11d, dan seterusnya. Di gambar di samping itu ada detail data link layer, physical layer. Nah, kita masuk lebih dalam arsitektur IEEE 802.11. Nah, pada data link layer IEEE terdapat Logical Link Control atau LLC dan MIC atau Medium Access Control. Nah, Logical Link Control ini bertanggung jawab untuk menyediakan tautan komunikasi yang andal antar dua perangkat melalui jaringan nirkabel. Sublapisan LLC ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka umum ke protokol lapisan atas yang memungkinkan komunikasi antara perangkat yang berbeda pada jaringan yang sama. Selanjutnya, MIC, lapisan MIC ini mengelola akses ke media komunikasi bersama antara beberapa perangkat. Beberapa perangkat dapat mengirimkan data bersamaan yang bisa menyebabkan tabrakan dan data itu hilang. Selanjutnya kita masuk ke 802.11. Pada physical layer ini terdapat
3 lapisan, ada FHSS, DSSS, dan IR. Nah, FHSS itu atau frekuensi hopping spectrum, ini salah satu teknik modulasi utama dalam lapisan fisik jaringan kabel IEEE 802.11. Nah, dalam FHSS ini sinyal kabel pindah secara cepat antara saluran frekuensi untuk mengurangi gangguan dan memberikan keamanan terhadap penyadapan. Selanjutnya DSSS atau Direct Sequence Spectrum. Nah, ini itu teknik modulasi dalam jaringan kabel seperti WiFi. Nah, data ini yang akan dikirim dan disebarkan pada pita lebar luar dari yang dibutuhkan. Sinyal data dimodulasi dengan sinyal kode penyebaran unik. Selanjutnya yang terakhir itu ada IR atau infrared. Ini tuh teknologi komunikasi lapisan fisik yang digunakan dalam beberapa versi lama standar jaringan kabel. Oke, kita masuk ke deskripsi generasi WiFi yang pertama, yaitu WiFi 6 atau kodenya itu 802.11 AX. Nah, standar WiFi terbaru yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, kapasitas jaringan. Ini dirilis pada tahun 2019 dengan kecepatan maksimum mencapai 9,6 GB per second. Wi-Fi 6 ini memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung secara bersamaan tanpa mengurangi performa. Wi-Fi 6 ini menggunakan teknologi baru seperti OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, ada MIMO, multi-user, multiple input, multiple output, dan target wake time atau TWT untuk meningkatkan kinerja jaringan. Nah, kita masuk ke updatean dari Wi-Fi 6, yaitu Wi-Fi 6E, yaitu 802.11ax dengan ditambahkan bandwidth 6 GHz. Jadi ini tuh perluas Wi-Fi 6E ini perluasan dari Wi-Fi 6 yang memanfaatkan pita frekuensi 6 GHz yang dirilis pada tahun 2020 dan menjelang tahun 2021 awal. Nah, Wi-Fi 6E ini memungkinkan bandwidth yang lebih besar dan mengurangi interferensi dari perangkat lain. Jadi menghasilkan kecepatan data yang lebih tinggi dan kinerja jaringan yang lebih baik. Ideal untuk aplikasi yang memerlukan data besar seperti streaming, video 8K, dan permainan VR. Nah, Wi-Fi 6E ini memiliki hingga 1200 MHz spektrum serta meningkatkan kapasitas jaringan. Oke, kita lanjut ke evolusi protokol Wi-Fi. Di sini terdapat versi-versinya. Evolusi teknologi Wi-Fi dari versi 802.11n hingga 802.11ax ini menggunakan nama baru yang lebih sederhana oleh Wi-Fi Alliance, yaitu Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, dan Wi-Fi 6A. Setiap versi menunjukkan peningkatan dalam band frekuensi dan bandwidth. Nah, Wi-Fi 4 mendukung 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk Wi-Fi 5 memperkenalkan beamforming. Pada Wi-Fi 6 meningkatkan efisiensi dengan OFDMA, dan Wi-Fi 6E menambahkan dukungan untuk 6 GHz yang dapat mengurangi interferensi dan mendukung aplikasi modern. Ini kita masuk apa sih perbedaan Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E? Nah, perbedaan itu ada spektrum tambahan. Nah, untuk Wi-Fi 6E memiliki pita 6 GHz yang mendukung 14 saluran 80 MHz dan 7 saluran 160 MHz. Ini lebih banyak saluran Wi-Fi yang tersedia, sehingga semakin banyak spektrum dan lebih sedikit tumpang tindih antar jaringan. Selanjutnya ada banyak saluran dengan bandwidth tinggi. Pada pita kabel 6 GHz ini mendukung 2 kali lebih banyak saluran bandwidth tinggi daripada pita 5 GHz. Hal ini memungkinkan pengguna untuk lebih banyak mengakses aplikasi streaming 4K dan 8K, video conference beresolusi tinggi, dan game yang didukung dengan VR atau virtual reality. Selanjutnya tidak ada perangkat versi lama. Nah, secara eksklusif pita 6 GHz ini hanya digunakan oleh perangkat yang didukung oleh fitur Wi-Fi 6E. Artinya tidak ada perangkat generasi lama seperti Wi-Fi 6 sampai Wi-Fi 3 sampai Wi-Fi 6 yang menggunakan pita 6 GHz. Selanjutnya
security atau menggunakan Wi-Fi Protect akses. Jadi penggunaan WPA 3 ini wajib bagi semua perangkat generasi Wi-Fi yang beroperasi di pita, terutama di pita 6 GHz. WPA ini menyediakan protokol keamanan serta autentikasi terbaru yang dapat membuat jaringan 6 GHz lebih aman dan sulit diretas. Nah, ini ada kelebihan teknologi Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E. Untuk Wi-Fi 6 ini generasi 6, dia 2,4 GHz dan 5 GHz band. Untuk channelnya dia hanya sampai 80 MHz. Untuk kecepatannya itu hingga 1 GB per second pada handphone. Nah, untuk yang sampingnya 6A atau extended, dia itu menambahkan bandnya itu hingga 2,4 GHz, 5 GHz dan 6 GHz. Untuk channelnya itu dia 2 kali lipatnya dari Wi-Fi 6, dia sampai 160 MHz. Untuk kecepatan rata-ratanya juga lebih cepat 2 kali lipat hingga 2 GB per second. Selanjutnya kita masuk ke generasi yang akan datang atau generasi yang terbaru saat ini, yaitu Wi-Fi 7. Jadi Wi-Fi 7 ini bertujuan untuk mencapai throughput maksimum hingga 46 GB per second dengan memanfaatkan semua pita frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Nah, teknologi ini mendukung aplikasi bandwidth tinggi dan menyediakan latensi yang sangat rendah, membuatnya cocok untuk penggunaan di lingkungan yang padat penduduk atau banyak perangkat. Jadi fitur utamanya itu termasuk MLO atau multi-link operation. Terus channel bandwidthnya 2 kali lipat dari generasi sebelumnya hingga 320 MHz dan QAM 4096 atau quadrature amplitude modulation. Nah, gimana sih cara kerja Wi-Fi? Pada gambar dapat dilihat Wi-Fi 7 mampu menembus kecepatan hingga 46 GB per second atau 4,8 kali lebih cepat dari Wi-Fi sebelumnya atau Wi-Fi 6 yang hanya sebesar 9,6 GB per second. Nah, Wi-Fi ini memanfaatkan bandwidth 320 MHz pada pita 6 GHz untuk meningkatkan kecepatan transmisi data. Dibandingkan dengan Wi-Fi 6E yang hanya menggunakan bandwidth 160 MHz, jadi bandwidth yang lebih besar, yang 2 kali lebih besar, mungkin lebih banyak data dan ukuran yang lebih besar untuk dikirimkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, Wi-Fi generasi 7 juga memperkenalkan teknologi modulasi 4K QAM atau 4996 QAM yang lebih besar dari Wi-Fi 6 dan 6A. Dia hanya 1024 QAM. Nah, modulasi QAM ini lebih tinggi, dapat mengemas sinyal data 20% lebih padat dari generasi sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke fitur Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 itu ada fiturnya itu MLO atau multi-link operation. Jadi pada Wi-Fi generasi sebelumnya transmisi data hanya terbatas pada satu pita saja seperti 2,4 atau hanya 5 GHz atau 6 GHz. Nah, pada generasi Wi-Fi 7 ini memanfaatkan banyak pita sekaligus untuk terhubung ke perangkat. Fitur ini disebut dengan MLO atau multi-link operation. Dengan fitur ini perangkat dapat mengirim dan menerima data dari banyak pita secara bersamaan. Jika terdapat gangguan di salah satu pita, perangkat tetap terhubung ke internet karena mereka memanfaatkan sekaligus banyak pita. Selanjutnya ada MRU atau multi resource unit dan unschooling. Jadi ketika di tempat ramai, jaringan Wi-Fi bisa terganggu oleh sinyal orang lain atau bertabrakan. Nah, Wi-Fi 7 ini memakai fitur MRU untuk mengirim data meski terdapat gangguan. Metode ini menggunakan saluran yang tersisa agar semua lebar pita Wi-Fi dapat digunakan dengan baik untuk transmisi data. Nah, yang terakhir itu ada hubungan 16x16 New MIMO. Jadi Wi-Fi 7 ini mendukung 16x16 New MIMO lebih besar dari Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E yang hanya menggunakan 8x8 New MIMO. Jadi ini dapat meningkatkan kapasitas jaringan, memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung dengan baik. Terus beberapa router Wi-Fi juga bisa terhubung hingga 200 perangkat sekaligus dalam satu waktu. Nah, apa sih keunggulan Wi-Fi 7? Apa manfaatnya? Dan perangkat apa yang saat ini sudah mendukung teknologi Wi-Fi? Dan apa sih persamaan dengan generasi sebelumnya?
kita bahas keunggulannya dulu. Jadi untuk Wi-Fi 7 keunggulannya itu punya kebutuhan bandwidth yang tinggi, terus dapat digunakan di kantor dengan banyak karyawan dan perangkat secara sekaligus, terus hanya membutuh latensi yang sangat rendah. Jadi cocok untuk mewujudkan rencana yang jangka panjang. Untuk manfaatnya Wi-Fi 7 sendiri itu dapat digunakan untuk streaming video resolusi yang tinggi, terus performa efisiensi di lingkungan yang padat penduduk atau padat penggunanya, terus perkembangan IoT lebih canggih dan lebih maju, lebih cepat, lebih responsif orang sebutnya. Terus pengalaman VR lebih hidup atau virtual reality-nya. Terus industri manufaktur dan otomasi. Terus dapat membantu pengembangan AI dan machine learning. Terus yang selanjutnya itu ada keamanan data yang lebih ditingkatkan, yang akan susah sekali diretas oleh dari generasi sebelumnya. Ini lebih aman dari generasi sebelumnya. Untuk perangkat atau merek yang mendukung teknologi Wi-Fi 7 seperti merek Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, Nubia, OnePlus, Asus, Google Pixel, Lenovo, Acer, Dell, MSI, Razer, dan selain itu ada Wi-Fi router dan mesh yang versi terbaru dan yang lain macamnya. Ini yang keluaran tahun 2024, tahun terbaru saat ini. Nah, apa sih persamaannya dengan generasi sebelumnya? Nah, persamaannya itu 3B-nya sama, terus kecepatannya sangat cepat, untuk bandwidth-nya besar, tapi dia lebih besar dari sebelumnya. Hanya penambahan bandwidth dan lebih cepat kecepatan pengirimannya, terus dukungan perangkatnya juga terbatas, tapi lebih banyak dari sebelumnya. Selanjutnya, perlukah kita upgrade ke Wi-Fi 7? Nah, untuk Wi-Fi 7 ini diprediksi akan menjadi standar nirkabel di masa depan. Tetapi untuk saat ini banyak pengguna masih merasa cukup dengan Wi-Fi generasi 6 atau Wi-Fi generasi 6 extended ini. Contohnya pada router dan sistem mesh andal seperti Orbi dan Nighthawk yang tetap menjadi pilihan yang terbaik. Nah, penting juga untuk memperhatikan jenis perangkat yang digunakan. Misalnya pada iPhone yang belum mendukung Wi-Fi generasi terbaru atau generasi 6A. Namun untuk pengguna laptop Windows dan Android terbaru juga dapat dipertimbangkan yang dapat beralih ke Wi-Fi 6A dan beberapa device atau perangkat yang sudah support dengan Wi-Fi 7. Nah, selanjutnya itu router Wi-Fi terbaru. Membeli router Wi-Fi terbaru itu juga untuk investasi infrastruktur Wi-Fi rumah atau bisnis atau dan lain sebagainya demi kebutuhan dan kesiapan perangkat masa kini dan akan datang. Dengan keberadaan Wi-Fi 7 yang akan datang, penggunaan yang ingin jaringan rumah mereka siap untuk masa depan, terutama para gamers dan penggunaan VR atau AR, jadi harus mempertimbangkan perangkat Wi-Fi 7 saat sudah tersedia. Mungkin bisa jadi pilihan Anda di masa depan nanti. Nah, kita masuk ke video perbandingan antara Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, dan Wi-Fi 7. Wireless networks are amazing, and it's the primary way the entire world accesses the internet. No matter where we are, like a coffee shop, a bar, or a restaurant, or where you're going, like a plane or a bus, we are always connected. So, this begs the question, which Wi-Fi standard should we use for our home and or organization? Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, or Wi-Fi 7? Today, we're going to answer that question. Operates in the 2.4 and 5 gigahertz bands, while Wi-Fi 6E and Wi-Fi 7 adds support for the faster 6 gigahertz band. The only downside to the 6 gigahertz band is its shorter maximum range of 50 feet, and these higher frequencies have a tougher time penetrating solid walls and floors. Now let's talk channel width. Wi-Fi 6 supports channel widths up to 160 megahertz, and Wi-Fi 6E adds an additional 1200 megahertz of bandwidth.
This includes 14 additional 80 MHz channels and 7 additional 160 MHz channels, which results in faster throughput and lower latency. And Wi-Fi 7 doubles the possible channel bandwidth to 320 MHz. This doubles the theoretical capacity and improves user data speeds. Let's compare maximum data rates. Wi-Fi 6 supports maximum data rates of up to 9.6 gigabits per second. Wi-Fi 6E can support up to 11 gigabits per second. And Wi-Fi 7 supports maximum data rates up to 40 gigabits per second. Holy crap. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, and Wi-Fi 7 support MU-MIMO, multi-user, multiple input, multiple output. This allows multiple devices to transmit and receive data simultaneously. With Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E, they can have up to 8 maximum spatial streams. And Wi-Fi 7 doubles the streams from 8 to 16, and in addition adds multi-link operation or MLO to the mix. Multi-link operation or MLO allows a client to use all 3 bands simultaneously. QAM or quadrature amplitude modulation is a method by which data packets are translated to analog signals transmitted wirelessly. Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E supports 1024 QAM, and Wi-Fi 7 increases that to 4K QAM. The result is higher efficiency, capacity, a 20% throughput increase, and higher data transmission rates compared to Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E both support OFDMA, which allows for more efficient use of the wireless spectrum. Wi-Fi 7 does support OFDMA, but with increased flexibility, which correlates to increased efficiency of your wireless network. As far as security goes, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, and Wi-Fi 7 include improvements to security protocols, such as WPA3, which provides stronger encryption and authentication. In Wi-Fi 7, we'll make improvements in the future like WPA4. So which Wi-Fi standard should you have in your home and or organization? The simple answer is Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6 is still amazing and Wi-Fi 7 is insanely fast. However, there is zero benefit to installing Wi-Fi 7 if you have 0 Wi-Fi 7 compatible clients. And for the foreseeable future, there will be little or no Wi-Fi 7 available devices for the average consumers. The reason you need Wi-Fi 6E is because now we are starting to see many Wi-Fi 6E compatible devices. For instance, Samsung has a line of TVs that are Wi-Fi 6E compatible. The 2023 MacBook Pro, the 2023 Mac Mini, and the M2 iPad Pro are all Wi-Fi 6E compatible. This is the current list as of May 1st, 2023 of all Samsung phones and tablets that are Wi-Fi 6E compatible. And in the coming years, the 6 GHz band will be the choice for streamers, gamers, and IT professionals. Wi-Fi 6E is now the new standard that we all need to adapt to. So if you have a Wi-Fi 6 router in your network, you need to make the upgrade to Wi-Fi 6E. Oke, dari video yang sudah kita tonton secara keseluruhan membahas perbedaan antara 3 standar Wi-Fi terbaru dan membantu kita untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kita saat ini dan hingga nanti. Untuk Wi-Fi 6, dia kecepatan efisiensinya itu meningkatkan kecepatan efisiensi dibandingkan dengan Wi-Fi 5 hingga 9,6 GB per second. Untuk spektrumnya itu beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Keunggulannya itu lebih baik dalam menangani banyak perangkat secara simultan, cocok untuk rumah dengan banyak perangkat yang terhubung. Nah, selanjutnya itu Wi-Fi 6E. Luasan spektrumnya itu menambah hingga frekuensinya 6 GHz. Jadi menyediakan lebih banyak saluran dan mengurangi interferensi. Pada Wi-Fi 6E ini menawarkan kecepatan lebih tinggi dan latensi lebih rendah dibandingkan Wi-Fi 6.
Untuk ketersediaan perangkat ini memerlukan perangkat yang kompatibel dengan Wi-Fi 6E untuk memanfaatkan spektrum 6 GHz. Selanjutnya adalah generasi yang terbaru dan generasi yang akan datang, yaitu Wi-Fi 7. Jadi Wi-Fi 7 ini masih dalam pengembangan yang dapat diharapkan untuk menawarkan kecepatan hingga 30 GB per second. Nah, fitur baru yang akan menggunakan teknologi seperti MLO untuk koneksi lebih stabil dan efisien. Untuk perkiraan rilis itu akan tersedia secara komersial dalam beberapa tahun ke depan. Jadi rekomendasi untuk penggunaan rumah. Untuk rekomendasi penggunaan rumah itu ada Wi-Fi 6. Jadi Wi-Fi 6 ini sudah cukup untuk kebutuhan di rumah saat ini, terutama jika memiliki banyak perangkat. Untuk Wi-Fi 6E ini pilihan baik jika ingin memanfaatkan spektrum 6 GHz dan memiliki perangkat yang kompatibel. Untuk Wi-Fi 7 itu belum ada detail lebih lanjut, tapi sebaiknya menunggu hingga standar ini fix atau matang dan perangkatnya tersedia secara luas sebelum mempertimbangkan upgrade. Jadi Wi-Fi 6A dan Wi-Fi 7 ini digunakan untuk bisnis atau kantoran lainnya yang penggunanya itu lebih padat. Jadi untuk penggunaan rumah itu sudah cukup untuk Wi-Fi 6. Mungkin itu yang penjelasan dari video. Lanjut kita masuk ke spektrum frekuensi. Jadi dari video yang tadi dijelaskan, Wi-Fi 6 itu beroperasi pada band 2,4 GHz dan 5 GHz dual band. Untuk band 5 GHz itu ada 20, 40, 80, dan 60 dan 160 MHz channel. Dan total bandwidthnya itu hingga 160 MHz. Ada Wi-Fi 6E beroperasi pada semua band Wi-Fi 6, jadi memanfaatkan pita frekuensi baru di 6,6 GHz, 5,925 GHz hingga 7,125 GHz. Terus menyediakan tambahan hingga 1200 MHz spektrum dan channel width-nya hingga 160 MHz. Untuk Wi-Fi 7 menggunakan semua band, jadi satu, semuanya itu dipakai, yaitu 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Untuk channel width-nya itu 2 kali lipat dari generasi sebelumnya, yaitu 320 MHz, dan modulasinya itu hingga 4K QAM atau Quadrature Amplitude Modulation. Terus Wi-Fi 7 juga mendukung operasi MLO, multiband simultan, dan ukuran bandwidthnya itu 20, 40, 80, 160 hingga 320 MHz. Nah, selanjutnya itu dia support flexible channel controlling, jadi untuk menghindari interferensi. Lanjut perbedaan teknis pada generasi Wi-Fi. Untuk secara umumnya sudah dijelaskan ya, tahun rilisan, standar IEEE, maksimum data speednya, bandwidthnya, band, terus modulasinya, MIMO-nya, MLO-nya, terus security-nya. Untuk Wi-Fi 7 kemungkinan security-nya itu Wi-Fi 4. Jadi dia menggunakan Wi-Fi 3 tapi yang lebih upgrade, mungkin bisa ke Wi-Fi 4. Nah, untuk itu kita lanjut. Nah, ini perbandingan komprehensif Wi-Fi 5, 6 dan 7. Nah, untuk yang gambar sebelah kiri sudah saya jelaskan juga. Nah, ini yang sebelah kanan itu terdapat perbedaan. Jadi kecepatan maksimum dengan satu sistem spasial. Jadi untuk Wi-Fi 5 kecepatannya 866,7 MB per second. Untuk Wi-Fi 6 itu 1, GB per second, dan Wi-Fi 6E itu juga sama. Untuk Wi-Fi 7 itu kecepatannya hingga 2,9 GB per second. Nah, kecepatan maksimum dengan dua sistem spasial. Untuk Wi-Fi 5 itu 1,73 GB per second. Terus kecepatan pada Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E itu sama, kecepatannya 2,5 GB per second. Untuk Wi-Fi 7 itu 5,8 GB per second. Selanjutnya kecepatan maksimum dengan sistem spasial hingga maksimum.
Jadi Wi-Fi 5 itu 6,9 GB per second, dan Wi-Fi 6A itu sama, kecepatannya 6,6 GB per second. Untuk Wi-Fi 7 itu maksimumnya hingga 46 GB per second. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur jaringan. Nah, komponen dasar pada jaringan itu ada station, ada end user. Pada station itu ada end user, device, support multiple spatial stream, power saving kapabilitas. Terus selanjutnya ada access point, ada central, di access point itu ada central koordinator, BSS management, ada QoS control atau quality of service control. Selanjutnya ada basic service set atau BSS. Di dalam BSS itu ada single AP, ditambah associate station. Selanjutnya ada coordinate by single beacon, terus unique DSS caller. Nah, yang terakhir ada extend service set atau ISS, multiple interconnected DSS, terus seamless roaming, dan distributed system connection. Nah, ini ada fitur-fitur arsitektur pada tiap generasi. Untuk Wi-Fi 6 itu multi user OFDM ya, terus uplink downlink MIMO, BSS coloring, target wait time atau PWT, terus ancient trigger frame structure. Untuk Wi-Fi 6E dia menggunakan IFC atau automatic frequency coordinator, terus standar power AP dengan geolocation, terus low power indoor operation, dan coordinate channel access. Untuk Wi-Fi 7 untuk generasi yang terbaru ini dia menggunakan multi-link operation atau MLO, multi AP coordination, ancient MIMO, distribute MIMO, terus coordinate spatial multiplexing. Selanjutnya kita masuk metode komunikasi Wi-Fi 6. Dia yang pertama itu OFDMA. OFDMA itu untuk membagi, tujuannya itu untuk membagi saluran menjadi sub saluran kecil sehingga dapat melayani banyak perangkat secara bersamaan. Selanjutnya itu ada MIMO atau multi user multiple input multiple output. Jadi fungsinya itu untuk mendukung transmisi data ke beberapa perangkat secara bersamaan. Selanjutnya itu ada transmisi data, terdapat uplink dan downlink, terus modulasinya QAM 1224, terus ada spatial reuse dengan BSS coloring, dan ada guard interval. Yang terakhir ada mekanisme akses. Jadi mekanisme akses itu terdapat ada ancient trigger, base random access, multi TID aggregation, terus ancient dynamic sensitivity control. Nah, itu semua metode komunikasi Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6. Nah, untuk Wi-Fi 6E itu perbedaannya hanya pada transmisi data, tambahan saluran frekuensi 6 GHz, jadi untuk mengurangi interferensi, terus koordinat spatial reuse, dan ancient beamforming. Untuk mekanisme akses pada Wi-Fi 6E ini kontrol akses berbasis lokasi, dynamic frequency selection, dan automated power control. Selanjutnya metode komunikasi Wi-Fi 7, dia menggunakan MLO atau multi-link operation. Jadi gunanya itu untuk memungkinkan perangkat terhubung ke beberapa saluran sekaligus untuk meningkatkan kecepatan dan latensi. Selanjutnya itu ada ancient OFDMA dan MIMO. Jadi fungsinya itu untuk dapat meningkatkan kinerja jaringan dan memperluas kapasitas komunikasi. Nah, pada Wi-Fi 7 itu transmisi datanya itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Dia menggunakan 4K QAM modulation, terus coordinated multi-user MIMO, terus multi-band aggregation, reduce guard interval. Pada mekanisme aksesnya itu dia terdapat coordinate AP transmission, terus ancient spatial reuse, terus adaptive link management, dan time sensitive networking atau TSN. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur-fitur teknologi Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, dan Wi-Fi 7. Nah, pada Wi-Fi 6 tadi dan Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 itu sudah dijelaskan pada sebelumnya ya, kurang lebih sama. Kita masuk ke jangkauan dan parameter link budget. Untuk jangkauannya itu Wi-Fi 6 itu indoor hingga 30 meter,
Untuk outdoor itu sampai 100 meter. Pada Wi-Fi 6E indoor itu hingga 20 meter pada frekuensi 6 GHz, dan outdoor hingga 70 meter pada frekuensi 6 GHz. Nah, jangkauan yang sama dengan Wi-Fi 6 tapi performanya lebih baik di area padat pengguna. Untuk Wi-Fi 7 itu jangkauannya kurang lebih sama seperti Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E, tetapi berbeda pada throughput hingga 46 GB per second ya, dan perbedaannya itu dengan kanalnya itu hingga 320 MHz. Nah, Wi-Fi 7 itu ideal untuk digunakan aplikasi dengan latensi rendah seperti streaming 8K dan IoT. Untuk parameter link budgetnya, Wi-Fi 6 itu transmit powernya itu 20 hingga 30 dBm. Untuk antena gainnya itu 2 hingga 5 dBi. Untuk receive sensitivity-nya itu minus 50 dBm. Terus path loss-nya itu indoor itu 30 log D ditambah 20 log F ditambah 20. Untuk outdoor-nya itu 40 log D ditambah 20 log F. Untuk pada Wi-Fi 6E itu standar powernya itu 30 dBm EIRP, LPI itu 5 sampai 7 dBm EIRP, VLP-nya itu minus 1 dBm EIRP. Untuk path loss pada Wi-Fi 6 itu yang frekuensinya 6 GHz itu 2 dB versus 5 GHz. Untuk minimum SNR-nya itu 20 dB untuk optimal performa. Nah, pada parameter link budget Wi-Fi 7 itu transmit powernya itu adaptive based on band dan ancient beamforming gain, improve receive sensitive. Terus koordinat transmissionnya itu 3 sampai 5 dB. Untuk multi-link diversity gainnya itu 2 hingga 4 dB. Selanjutnya, pengaruh terhadap pengalaman pengguna, quality of service, dan pengaplikasian. Nah, pada Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E ini pengaruhnya itu dia itu dapat menyediakan koneksi lebih stabil dan cepat meski dalam lingkungan yang padat pengguna, seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan. Terus peningkatan pengalaman pengguna dalam aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi seperti video conference, gaming, dan streaming 4K hingga 8K. Nah, aplikasi dan kasus pada Wi-Fi 6 ini ideal untuk rumah dan kantor dengan banyak perangkat, terutama perangkat IoT seperti smart home. Untuk Wi-Fi 6 ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan bandwidth lebih tinggi di area yang padat penduduk atau padat pengguna, misalnya pada kampus, rumah sakit, stadion olahraga, dan tempat ramai lainnya. Untuk Wi-Fi 7 ini meningkatkan kecepatan dan latensi rendah yang sangat bermanfaat untuk aplikasi yang sangat sensitif terhadap delay. Nah, untuk aplikasi dan kasusnya itu Wi-Fi 7 itu aplikasi yang canggih seperti cloud gaming, VR atau AR, dan penggunaan intensif seperti streaming 8K hingga 10K. Selanjutnya, kesimpulan dari Wi-Fi family Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, dan Wi-Fi 7 itu, jadi teknologi komunikasi akses wireless itu dalam keluarga Wi-Fi itu menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal kecepatan, efisiensi, dan kapasitas jaringan. Untuk Wi-Fi 6 itu memperkenalkan peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan perangkat yang terhubung melalui teknologi OFDMA dan MU-MIMO yang menjadikannya ideal untuk lingkungan padat. Dengan tambahan pita frekuensi, Wi-Fi 6E menawarkan bandwidth yang lebih besar dan latensi yang lebih rendah. Jadi Wi-Fi 6E ini cocok untuk digunakan yang aplikasi yang membutuhkan data tinggi. Untuk Wi-Fi 7 yang sedang dalam pengembangan diharapkan dapat memberikan throughput yang luar biasa dan latensi kecil dengan memanfaatkan semua pita frekuensi yang ada. Secara keseluruhan, evolusi dari Wi-Fi ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tapi juga mendukung kebutuhan teknologi masa depan seperti IoT, AR atau VR, dan aplikasi berbasis cloud. Untuk referensinya, saya ambil dari IEEE 802.11 spesifikasi resmi, terus Wi-Fi Alliance dari Intel, terus blog Bineka, terus dari Qualcomm, terus dari Home Owner,
dan Cooper Podip, dan saya mengambil dari jurnal atau penelitian ResearchGate, ini dari blog Tom's Guide. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata atau penjelasan kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.